Bab 563. Tapi begitu. Pada saat ini, semua penguasa Sekte Hantu, Istana Bunga, dan Sekte Hao Yue dipanggil oleh Andri Zhao ke Partai Yuan. Andri Zhao sangat mengerti bahwa jika dia menyerbu ke arah Sekte Pedang seperti seorang bandit, tidak peduli berapa banyak master yang ada, dia mungkin akan mati di tangan warrior yang tanpa persatuan. Tidak ada yang bisa melawan warrior yang dan naga emas. Jenderal Zhao, kami sekarang memiliki hampir 5.000 master di alam bangsawan. Dengan begitu banyak master, bukankah mudah untuk menghancurkan Sekte Pedang? Mengapa kamu menolak mengirim pasukan? Di aula utama Partai Yuan, seorang master Partai Yuan memandang Andri Zhao yang duduk di tempat pertama. Andri Zhao melirik sesepuh Partai Yuan dengan dingin, dan berkata, "Aku tahu bahwa kalian bukan tentara dan tidak memiliki kesadaran sebagai tentara, tetapi aku ingin memperingatkan kalian, bahwa semuanya adalah keputusan aku sendiri. Apa yang perlu kalian lakukan adalah untuk mendengarkan perintah aku dan bekerja sama denganku daripada menanyai aku. Kamu adalah pelaku pertama. Jadi lupakan saja kali ini, jika ada lain kali, aku tidak akan memaafkan." Mendengar itu, wajah tetua Partai Yuan dan tetua gerbang awan lainnya memerah karena marah, tetapi mereka tidak berani menyerang sama sekali, dan pada saat yang sama, mereka merasa sangat tidak nyaman dalam diri mereka. Karena ketika sebagai tetua dari Sekte Pertama Wilayah Selatan, mereka semua bertindak dengan melihat wajah mereka, bagaimana mereka harus melihat muka orang lain seperti sekarang. Kekuatan warrior yang hari ini seperti apa, sudahkah kamu mengetahuinya? Andri Zhao memandang seorang pria di samping. Pria terpelajar itu maju selangkah, mengangguk, dan berkata, "Menjawab Jenderal, aku sudah memeriksa segalanya. Tidak terhitung sebagai kerajaan Dinghan dan kerajaan monster hitam, master yang dimuliakan di samping warrior berjumlah kurang dari 800. Jika menambahkan kerajaan monster hitam dan kerajaan Qin, seharusnya ada sebanyak 2.000. Jika kedua negara mengeluarkan semua yang mereka bisa, seharusnya ada sekitar 3.000. Namun, kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Jika mereka bertarung langsung dengan kita, mereka pasti akan kalah. Kamu kurang mengatakan satu poin, yaitu warrior yang dan dewa naga emas." Andri Zhao berkata dengan dingin, "Tidak peduli apakah itu warrior yang atau dewa naga emas, tidak ada master alam bangsawan yang lebih dari tingkat 50 orang. Terutama warrior yang berselubung senjata Dao. Aku pikir, meskipun master alam bangsawan bergabung, aku khawatir tidak ada yang bisa dilakukan terhadapnya. Meski begitu, pihak kita memiliki keunggulan mutlak," kata pria terpelajar itu. Andri Zhao berkata, "Jika kedua pasukan berperang, warrior yang dan dewa naga emas ini menyerbu masuk ke dalam pasukan kita, apa yang harus kita lakukan? Dengan pertahanan fisik warrior yang dan dewa naga emas, kita bisa melakukan apa padanya. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk menghadapi warrior yang, jika tidak, dalam pertempuran yang menentukan di masa depan, dia dan dewa naga emas pasti akan memberikan pukulan telak kepada kita. Di alam bangsawan, kecuali penguasa manusia dan Irenean, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya," kata pria terpelajar itu. Wajah Andri Zhao juga menjadi gelap. Jika pasukan kerajaan Dinghan bisa datang, dia bisa menguasai jiwa tentara, meskipun dia tidak bisa mengalahkan warrior yang, ia masih bisa menahan warrior yang. Bahkan, jika kamu menambahkan 1.000 master alam bangsawan, bukan tidak mungkin untuk membunuh warrior yang. Namun sayangnya, selain master alam bangsawan,
prajurit lainnya tidak dapat mencapai wilayah selatan saat ini, karena hanya Master Alam Bangsawan yang dapat mengobrak-abrik ruang angkasa. Bagaimana jika mengubur formasi dengan darah? Pria terpelajar itu tiba-tiba berkata. Murid Andri Zhao menyusut, dan raut wajah jenderal lain yang mengikuti Andri Zhao dari wilayah tengah juga berubah drastis. Setelah lama terdiam, Andri Zhao berkata, biarkan aku memikirkannya. Kerajaan Dinghan, adakah yang berani keluar untuk berkelahi? Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula. Ini warrior yang, beraninya dia datang ke sini. Beberapa tetua partai Yuan terkejut. Di atas partai Yuan, warrior yang berdiri di belakang Dewa Naga Emas, dengan pedangnya menunjuk ke bawah, wajahnya tampak dingin. Banyak murid partai Yuan berlari keluar aula partai Yuan, dan kemudian melihat warrior yang dan Dewa Naga Emas di atas. Itu pendekar yang dari Sekte Pedang. Begitu kuatnya jiwa pedang, sejauh ini aku juga bisa terkena jiwa pedangnya. Ya Tuhan, orang ini, sampai sejauh mana jiwa pedang miliknya? Katanya naga di kakinya adalah Dewa Naga Emas legendaris. Itu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada teks kuno. Dikabarkan bahwa klan naga sangat sombong dan tidak menempatkan manusia di mata mereka sama sekali. Mengapa naga ini bersedia menjadi kursi warrior yang? Ya Tuhan, apakah Sekte Pedang benar-benar akan memiliki leluhur pendiri yang lain? Kekuatan jiwa pedang orang ini setidaknya 8 kali lipat. Di antara partai Yuan Alam Bangsawan aku takut tidak ada yang bisa melawannya. Hei, jika tidak ada yang mundur darinya hari ini, partai Yuan aku akan menjadi seperti istana bunga, dan pamornya akan hilang. Di aula, ekspresi Andri Zhao berubah ketika dia mendengar kata-kata warrior yang di luar. Dia tidak menyangka warrior yang akan datang ke partai Yuan untuk menantangnya sendirian. Dia benar-benar berpikir dia itu tak terkalahkan. Dia akan mengacaukan pasukan kita. Pada saat ini, pria terpelajar itu berbisik. Seorang tetua dari partai Yuan tersenyum dan berkata, bukankah orang ini datang tepat pada waktunya? Kita bisa saja menyelesaikannya. Hei, aku tidak percaya. Warrior yang dapat lolos dari ribuan orang bijak alam bangsawan. Pria terpelajar itu melirik tetua, dan kemudian berbisik, apakah kamu tidak mendengarnya? Dia mencari kita untuk bertarung sendirian. Jika kita mengirim orang banyak untuk menyerangnya, kitalah yang akan malu. Beberapa keluarga di wilayah selatan dan wilayah tengah percaya bahwa kerajaan-kerajaan Dinghan kita takut padanya warrior yang. Jika ribuan master alam bangsawan benar-benar bisa membunuhnya, malu sedikit tidak apa-apa, tapi masalahnya, bahkan jika kita mengirim ribuan master alam bangsawan, kita tetap tidak akan bisa membunuhnya. Saat itu, wajah kita seperti diinjak di tanah oleh warrior yang. Bagaimana mungkin? Tetua berkata, bagaimana mungkin warrior yang dapat mengalahkan ribuan master alam bangsawan kami? Prajurit Suge, kamu terlalu optimis padanya bukan? Pria itu melirik tetua dan tidak mengatakan apa-apa. Bersambung.